Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anakku, sebelum materi ini disampaikan, mungkin Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Ibu adalah guru bimbingan dan konseling sebagai koordinator BK di SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon. Anak-anakku, nanti yang ingin berkonsultasi tentang dunia pribadi, sosial, belajar, dan karir bisa masuk ke ruang BK. Anak-anak sekalian, selamat datang di kampus SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon. Walaupun kita untuk saat ini masih dalam kondisi pandemi, kita masih menggunakan pembelajaran secara daring. Untuk itu, karena kalian sudah berpengalaman waktu kelas 3 SMP, mungkin akan berlanjut di kelas 1 SMA ini. Anak-anakku sekalian, pada kegiatan perkenalan siswa baru ini, sejatinya kita tatap muka, ada di kelas, tapi karena keadaan, maka kita laksanakan secara daring. Anak-anakku sekalian, pada saat ini Ibu diberikan materi tentang narkoba dan bullying. Anak-anakku sekalian, mungkin sudah ada yang paham tentang bahaya narkoba dan dampaknya. Anak-anak sekalian yang sangat Ibu sayangi, dalam kegiatan MPLS ini nanti kita selama 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Anak-anakku sekalian, insya Allah hari Kamis kalian sudah mendapatkan kelas sesuai dengan peminatan. Anak-anak sekalian, di dalam bimbingan dan konseling itu salah satunya adalah materi yang akan disampaikan pada saat MPLS ini adalah mengenal narkoba dan bahayanya. Kita lihat di gambar ini ada drugs dan narkoba. Nah, apa itu narkoba? Narkoba ini kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif. Semua ini berupa zat padat, cair maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh, dihirup maupun disuntikan, yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh, mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan, adiksi fisik dan psikologis. Narkotika atau zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan dan menimbulkan ketergantungan. Zat yang termasuk narkotika antara lain opium, ganja, morfin, kokain, heroin, dan kanabis. Ini ada gambar-gambarnya bisa dilihat seperti ini. Ini adalah jenis-jenis dari narkotika. Nah, kalau psikotropika adalah obat alamiah atau sintetis
bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat tersebut misalnya namanya pil BK, Magado, Mandara, amfetamin, ekstasi, sabu-sabu, LSD. Nah, ini psikotropika, ini yang sekarang sedang rame-rame dibicarakan, artis yang menggunakan sabu-sabu. Yang bahan adiktif itu bahan lain yang bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan baik psikologis atau fisik. Misalnya alkohol, rokok, dan kafein. Nah, ini bagaimana kerja narkoba itu? Narkoba itu membuat susunan saraf pusat otak kita yang mengendalikannya. Narkoba pengaruhnya pada otak ini, cara kerjanya adalah sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, namanya SSO. Otak adalah organ yang menerima dan memberi informasi. SSP ini mengendalikan beberapa fungsi tubuh, tekanan darah, denyut jantung, nafas, sehingga ikut berpengaruh bila menggunakannya. Otak mempunyai ribuan sel yang menerima pengaruh narkoba yang bisa berbeda pada tiap orang, sehingga bisa menghasilkan efek yang tidak sama pada setiap penggunanya. Itu yang cara kerjanya. Nah, tujuan, cara, dan bagaimana narkoba digunakan. Tujuan narkoba ini digunakan sebenarnya untuk kesehatan, di klinik-klinik kesehatan untuk operasi. Tapi tujuan yang disalahgunakan itu untuk menggunakan narkoba ini menjadi senang. Orang yang menderita dari kegelisahan sosial, stres, yang berhubungan disorder, dan depresi. Yang kedua ada meningkatkan kinerja tubuh. Rasa ingin tahu atau terbawa oleh lingkungan pergaulan. Biasanya umur remaja sangat rentan dalam hal ini. Seperti menguji keberanian. Istilah anak sekarang itu namanya mencari jati diri. Tapi itu salah. Nah, cara narkoba ini ada yang dimakan, dihisap, dihirup melalui hidung, disedot melalui hidung, ditempel ke kulit, disuntikkan, dan bisa melalui alat-alat yang di tubuh kita. Bagaimana narkoba mempengaruhi seseorang? Tergantung dari jenis narkoba yang digunakan. Dosis, banyak jumlah obat, frekuensi penggunaan, konsentrasi obat kandungan, bahan, seberapa cepat obat itu naik ke otak. Nah, penggolongan narkoba ini tadi sudah diinikan, ada narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya. Tadi sudah disampaikan, ini golongan 1, ada golongan 2, golongan 3, golongan 4. Nah, yang suka dipakai itu adalah yang nomor 3, karena ini mudah mencarinya. Alkohol, rokok, kopi, teh, obat-obatan. Golongan 2-nya zat perekat, lem, dan bensin. Karena seperti zat perekat itu, lem ibon, itu bisa digunakan untuk termasuk dari penggolongan narkoba kalau kita hisap. Nah, penyalahgunaan narkoba.
Mengapa remaja mudah menyalahgunakan narkoba? Ada 3 faktor. Pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini hubungan yang tidak harmonis dengan keluarga. Kedua, lingkungan rawan narkoba. Kurangnya kontrol, tekanan kelompok sebaya, dirayu, dibujuk, bahkan dipaksa. Jadi nanti kalau berteman, lihat siapa teman kita. Yang kedua, faktor individu. Ini dari dirinya masing-masing. Keinginan coba-coba, ingin diterima, ikut tren. Tren itu apa ya? Ikut yang supaya tidak ketinggalan zaman. Cari kenikmatan sesaat. Rasa ingin tahu. Cari perhatian, sensasi. Atau ikut tokoh idola. Yang ketiga, faktor zat ini menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis dan mudah didapat. Itu salah satu kenapa remaja menyalahgunakan narkoba. Apa efek terhadap susunan saraf pusat? Efek narkoba terhadap susunan saraf pusat yang pertama adalah stimulan, yaitu merangsang, meningkatkan kegiatan pada susunan saraf pusat sehingga dapat lebih semangat dan energi. Kedua, mempercepat proses mental. Contoh yang ringan, kafein, nikotin. Sedang, efedrin, kuat, amfetamin, dan kokain. Efek dari stimulan itu menjadi sulit tidur, menurunkan nafsu makan, dadanya berdebar, banyak bicara, meningkatkan kesiagaan, gelisah, cepat marah, agitasi, dan agresif. Itu efeknya. Yang kedua, halusinogen. Orang sekarang bilangnya halu, disingkat. Menyebabkan terjadinya halusinasi. Mengubah persepsi dan pandangan terhadap suatu objek. Membuat pemakainya melihat, mendengar sesuatu terhadap hal yang sebenarnya tidak ada. Sesuatu dengan persepsi yang berbeda. Contoh, ini obatnya. Ganja salah satunya yang terkenal dengan ekstasi. Efek dari halusinogen ini, efeknya distorsi persepsi pendengaran dan penglihatan, sensasi tubuh yang aneh, mengambang, otot melilit, pusing, mual, muntah, peningkatan denyut jantung, napas, dan tekanan darah. Ini yang kedua yang membahayakan. Yang ketiga, depresan. Depresan ini menekan, menurunkan kegiatan susunan saraf, memperlambat proses mental sehingga menjadi rileks. Nah, bahannya apa itu? Alkohol, minum-minuman itu kan, opium, kanabis, ini yang terkenal. Magadon, orang suka minum obat. Nah, efeknya apa? Rasa tenang, nyaman, rasa gembira. Oleh karena stres, mental ditekan, hilangnya rasa gelisah, bicara lambat, menurunnya koordinasi, nafsu makan meningkat, dan jantung dan plasma, napas menurun. Yang keempat, analgesis, obat penghilang rasa sakit, aspirin, parastamol, heroin. Nah, ini boleh digunakan kalau ada dosisnya. Kalau kita pusing kan panas itu parastamol, tapi harus ada resep dokternya. Kalau berlebihan, ya itu masuk ke kategori penyalahgunaan obat. Nah, ini jenis-jenis narkoba bisa dilihat di
gambar ini ganja dan lain sebagainya, morfin, kokain dan lain sebagainya. Nah, ini ganja ini dikenal dengan memicu psikosis, terutama yang memiliki latar belakang gen. Ganja juga bisa mencampur adukan antara kecemasan, gejala yang ditimbulkan pada ganja ini adalah rasa senang dan bahagia, santai dan lemah, acuh tak acuh, mata merah, nafsu makan meningkat, mulut kering, pengendalian diri dan konsentrasi kurang, depresi dan sering menguap dan mengantuk. Ini gejala-gejala yang ditimbulkan kepada pemakaian ganja. Nah, kalau ini sering digunakan, maka akan menjadi ketergantungan psikosis. Nah, ini menurun sistem kekebalan tubuh, gangguan pernapasan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sabu-sabu, ini yang sekarang sedang banyak beritanya. Nama asli dari sabu-sabu ini namanya metamfetamin. Ini penggunaannya dihirup, dihisap, dan ditelan. Apa efek yang ditimbulkan dengan menggunakan sabu-sabu ini? Merasa senang, bersemangat, percaya diri, lebih mudah bersosialisasi, tapi hilang nafsu makannya, gelisah dan tidak bisa diam, tidak bisa tidur. Jangka panjangnya apabila seseorang menggunakan sabu-sabu ini, fungsi otaknya terganggu dan bisa berakhir dengan kegilaan, paranoid, terganggu. Jadi orang-orang yang ketakutan sebenarnya ya karena dia menggunakan sabu-sabu yang berlebihan. Nah, ini pengetahuan yang harus kalian tahu. Yang berikutnya ini ada ekstasi, disebut dengan Inex. Ini juga penggunaannya dihirup, dihisap, dan ditelan. Apa gejala dari penggunaan apentamin ini? Dia kan berupa obat. Lihat kode-kode ini kalau kita punya kawan baik, dicoba, ini coba dulu. Kita lihat ada tanda-tanda seperti itu, berarti itu pil ekstasi. Bukan vitamin, sekarang orang mencari vitamin karena COVID. Tapi ini bukan vitamin, ini adalah pil yang dilarang oleh kita dalam penggunaannya. Apa gejala yang ditimbulkan? Dia terlalu waspada, waspadaannya meningkat. Jadi melihat orang dia takut, bergairah, rasa senang dan bahagia. Pupil mata ini melebar kalau kita sering menggunakannya. Denyut nadi dan tekanan darah meningkat, dia juga susah tidur. Ya, jadi orang-orang insomnia itu sebenarnya dia mungkin menggunakan narkotika ini. Kalau tidak bisa tidur karena banyak belajar, kalau kita baca satu buku pasti kita lelah. Dan yang terakhir hilang nafsu makan. Nah, ini setiap ini hilang nafsu makan, akhirnya badan kita menjadi kurus. Nah, ada lagi heroin, putau. Nah, ini juga ya penggunaannya dihirup, dihisap, dan ditelan. Nah, ini berasal dari kata opium, jus dari bunga opium. Apa gejala yang ditimbulkan setelah menggunakan heroin ini? Ada perasaan tenang dan bahagia, acuh tak acuh, apatis terhadap orang lain, malas bergerak, mager kata orang sekarang, mengantuk, rasa mual, bicara cadel,
pupil mata mengecil, melebar jika overdosis, gangguan perhatian, daya ingat, lemah, orang-orang yang sudah kecanduan heroin ini. Berikutnya ada kokain. Kokain itu dihirup juga, dihisap, dan ditelan. Sama hampir gejalanya, gelisah, denyut nadi meningkat, rasa gembira yang berlebihan, banyak bicara dan kewaspadaan meningkat, kejang dan tekanan darah meningkat, berkeringat dan mudah berkelahi, penyumbatan pembuluh darah, dan kekakuan pada otot leher. Ini yang kokain. Ini ada halusinogen. Ini berbentuk seperti kertas. Ini diletakkan di lidah. Dia seperti perangko, banyak warna dan gambar. Ada yang berbentuk pil dan kapsul, jadi hanya ditaruh di lidah. Diletakkan saja dengan lidah. Jadi seolah-olah permen. Apa? Kalau jangka pendeknya dia merasa perasaannya berubah secara dramatis, mengalami flashback di pikirannya. Dia juga tidak dapat tidur, selera makannya hilang, suhu tubuh meningkat, denyut nadi naik, dan ototnya terganggu. Jangka panjangnya apa? Merusak sel otak dan daya ingatnya. Ini yang alkohol. Nah, alkohol ini sebenarnya banyak dijual bebas. Banyak sekali dijual bebas. Alkohol ini kalau kita meminumnya, dia hanya diminum, tidak dihisap. Dia merasa senang, santai, hilang rasa malu, hilang keseimbangan, pusing, muntah, mabuk, bicara tidak jelas, menurunnya frekuensi napas. Nah, kalau kita sering menggunakan alkohol ini, ya kita merusak seluruh tubuh, mulai dari lambung dan bisa menimbulkan kanker. Ini gangguannya bisa ke jantung dan paru-paru. Ini yang alkohol. Ini khusus diminum. Dan ini ada dijual bebas. Dan semua orang bisa membelinya. Karena ini terang-terangan. Tapi kalau sabu-sabu, dia pakai kurir. Itu yang sangat bahaya. Nah, ini pupil normalnya seperti ini. Kalau dia menggunakan narkoba, menjadi besar. Nah, cara pencandunya seperti ini. Kalau sudah kecanduan ya seperti ini. Gambar-gambar yang sangat bahaya. Nah, dampak akibat narkoba itu, lihat. Segar, akhirnya kurus. Karena nafsu makan tidak ada. Ini juga seperti itu dampaknya. Kita lihat ya dampaknya. Luar biasa terhadap tubuh kita. Nah, ini tidak boleh dicontoh. Sekali merasakan narkoba sama artinya dengan mendekati liang kubur. Ini gangguannya dan kerusakan organ tubuh. Seluruhnya organ tubuh kita akan rusak. Nah, sekarang ada tips cara menghindari narkoba itu. Jangan pernah mencobanya, walaupun untuk iseng atau untuk alasan lain, kecuali medis, perintah dokter. Kedua, kuatkan iman, mantapkan pribadi, pakailah rasio, pemikiran, pertimbangan, dan jagalah emosi kita. Yang ketiga, jangan menghindar dari problem. Setiap manusia pasti punya masalah.
Kalau kita tidak bisa, ya kita datang ke ahlinya. Yang keempat, pilihlah pergaulan yang aman, jangan yang berbahaya. Ya, untuk saat ini, kalian kan banyak di rumah. Nah, banyaklah membaca buku-buku yang bermanfaat. Pilih kegiatan yang sehat, tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Ikutlah klub olahraga, organisasi sosial, lakukan hobi bersama teman dan keluarga. Gunakan waktu dan tempat yang aman. Tidak usah keluyuran malam-malam. Bersantai dengan keluarga, ya di rumah. Membantu orang tua. Sekarang malah karena banyak di rumah, ya membuka HP itu cari bahan-bahan yang bermanfaat, menonton yang bermanfaat. Berusaha menjadi pribadi yang baik, bertindak positif, bertanggung jawab, jadilah figur sosok yang diteladani. Berusahalah saling mendengar, saling mengingatkan, dan saling memaafkan agar semakin mendewasakan pribadi masing-masing. Berikutnya, buatlah keluarga, rumah tangga menjadi tempat yang paling menyenangkan, paling menenangkan, sehingga membuat betah tinggal bersama keluarga. Selalu ingatkan bahwa ancaman hukuman untuk penyalahguna narkoba, apalagi bagi pengedar narkoba, adalah lembaga pemasyarakatan. Ingatlah bahwa narkoba akan merusak kerja otak, susunan saraf pusat, merusak ginjal, lever, dan sebagainya. Nah, ini istilah-istilah dalam narkoba ini, misalnya sakau. Nah, ini bisa dibaca, banyak sekali, ada 32 istilah-istilah dalam narkoba. Paket, pahe, pembelian heroin dalam jumlah kecil namanya paket. Jadi ini harus sebagai ilmu pengetahuan kita, supaya kita jangan mencobanya. Narkoba bikin sekolah hancur, keluarga berantakan, isi rumah habis, masa depan tidak jelas. Nah, ini yang narkoba. Kita lihat sekarang tentang yang Wuling. Sekali lagi, jangan pernah mencobanya, jangan pernah untuk ikutan dengan teman-temannya. Anak-anakku sekalian, materi yang kedua adalah bullying. Apa sih bullying itu sebenarnya? Kita lihat. Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lemah darinya. Departemen Education mendefinisikan bullying terjadi jika seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang, baik secara fisik maupun psikologis, mengancam properti, reputasi, atau penerimaan sosial seseorang, serta dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Terdapat jenis bullying. Bullying dapat berbentuk tindakan fisik, verbal, yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi ada 4 ini, secara verbal, secara fisik, bullying itu, secara atau sosial, atau secara elektronik,
yang sekarang kita menggunakan media medsos ini kalau kita ngebullying lewat medsos banyak terjadi seperti itu. Jadi medsos yang kita gunakan, yang kita punya itu bukan untuk membullying, tapi untuk pembelajaran. Sebab-sebab dan dampak negatif bullying ini adalah bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Biasanya seperti itu. Mungkin untuk beberapa tahun ini karena tidak ada kegiatan sudah lama ya. Kalau dulu ya senior itu karena merasa lebih dulu datang ke tempat suatu instansi dan lain sebagainya. Jadi kalau orang baru terjadilah bullying-bullying ini. Keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Tuh, bullying itu begitu. Perasaan ingin menunjukkan kekuasaan atau kekuatan, menjadi superior. Dampak berikutnya kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Berikutnya dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Yang keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Sebab dampak negatif dari bullying itu seperti ini. Dampak negatif lagi terganggu fisiknya, seperti cedera, terluka. Kedua, tertekan psikisnya, kejiwaannya, seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan fisik lainnya. Yang ketiga, pergaulan sosial terganggu, seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Yang keempat, terganggu prestasi belajarnya, seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking, atau mungkin sampai tidak naik kelas. Itu negatif bullying itu. Jadi berpengaruh sekali. Bagaimana mencegah dan melawan bullying ini? Untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban tindakan bullying ini, antara lain kita dapat lakukan adalah hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Kedua, jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Hindari cari gara-gara atau pelaku bullying. Jangan berada di dekat orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Kenali dan perhatikan pelaku bullying itu seperti apa. Boleh kamu kemerhatian orang ini seperti apa ya. Jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Jadi yang tadi 4 bentuk itu ya. Secara fisik, sosial, verbal, dan medsos. Yang paling banyak itu dilakukan secara verbal. Dengan kata-kata bicara yang negatif pun itu termasuk dengan bullying. Mencegah dan melawan bullying ini, kita bisa mengambil sikap. Jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri, bahwa kita tidak mau mengganggu atau diganggu. Bersikaplah tenang saat ada yang mengganggu. Jangan biarkan emosi terpancing. Jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Kepada siapa? Kalau di sekolah, bisa masuk ke ruang BK, ada wali kelas, ada guru mata pelajaran, ada wakil kepala sekolah. Lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Catatlah tempat orang-orang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada orang tua kalau ada di masyarakat, guru apabila kalian ada di sekolah, dan pihak berwajib kepolisian. Boleh. Sekarang kita ada namanya HAM. Kita ada perlindungannya sekarang. Jadi jangan takut.
Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada saat ini. Mungkin berikutnya kita tidak boleh ikut-ikutan dalam kegiatan yang negatif. Tujuan kalian adalah belajar, belajar, dan terus belajar. Walaupun dalam keadaan dunia seperti ini, karena pandemi, kita harus menjaga kita selalu sehat, olahraga, minum vitamin. Selama mudah-mudahan pandemi ini secara cepat berlalu, kalian bisa masuk sekolah seperti biasa, bisa konsultasi lewat tatap muka. Yang penting masuk SMA, tujuannya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kegiatan MPLS ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.